Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Mencoba melangkah. Seperti biasa, suasana panggung ini masih sama dari tahun ke tahun. Tirainya, lampunya, aromanya membawaku kembali ke ingatan SMA. Sudah sejak lama, aku tidak berdiri di depan orang banyak di panggung itu, mendengar euforia penonton. Tapi, itu sudah berlalu. Aku harus segera mengganti pakaian dan bersiap karena sebentar lagi giliranku tampil. Bukannya itu Rio. Orang di sekitar saling berbisik dan sesekali bisa ku dengar. Ngapain dia di sini? Ucap orang lain. Dia sendiri. Kemana yang lain? Aku tidak menghiraukan sekitar dan langsung menuju ruang ganti karena aku memang sudah terlambat. Kebiasaan terlambat dari kecil masih melekat dalam diriku. Untuk pertama kalinya setelah hampir 10 tahun, aku akan naik panggung ini lagi. Bukan pengalaman pertama, tapi terasa lebih mendebarkan daripada sebelumnya. Aku tidak berhenti mengetukkan jari di meja rias, membayangkan tuts yang nantinya akan aku tekan. Keringat sudah mulai bermunculan di wajahku, namun aku tetap berusaha untuk tersenyum. Rio, nomor urut 27, silahkan menuju backstage. Speaker di ruangan itu berbunyi. Panggilan kedua untuk nomor urut 27. Aku baru mendengar pengumuman setelah selesai memainkan instrumen di kepalaku dan langsung bergegas sembari mengingat-ingat partitur yang akan aku mainkan. Tidak ada waktu untukku bernafas begitu sampai di belakang panggung. Aku langsung diminta untuk masuk. Aku berjalan perlahan ke tengah panggung, menghadap ke penonton dan memberi hormat. Di tengah-tengah itu, aku masih mengingat-ingat partitur. Sepertinya nggak asing, suara pelan salah satu penonton. Itu Rio, bisik yang lain. Aku langsung menuju piano, mengatur tinggi kursi dan membuka kancing bawah dasku. Aku menghela nafas, menenangkan diriku dan meraba piano dengan jariku. Aku mulai memainkan instrumen. Awal yang baik, aku memulai dengan sangat lembut, mengalir perlahan sesuai dengan yang tertulis di partitur. Pembukaan yang bagus, ucap salah satu juri. Penonton pun terlihat menikmatinya. Dua menit berjalan, warna di penglihatanku mulai pudar. Pendengaranku menipis. Aku menekan tuts dengan lebih keras karena tidak dapat mendengar suara piano yang seharusnya sangat jelas di tengah aula yang sunyi sebelum aku menghentikan permainanku. Penonton kebingungan dan mulai berbisik satu sama lain. Aku berhenti menggerakkan jari beberapa detik yang terasa seperti 1 jam untukku. Aku bisa menghela nafas, berdialog dengan diriku sendiri. Bermainlah seperti biasa, ucapku kepada diri sendiri. Kali ini aku tidak memikirkan partitur sama sekali. Aku membiarkan jariku bergerak sendiri memainkan etude opus 25 nomor 5 sesuai keinginanku. Keringat mulai bercucuran dari dahiku. Penonton kembali terdiam.
Aku bisa tersenyum setelah 2 kesalahan besar aku lakukan. Badanku bisa bergerak bebas dalam tempo yang cepat ini. Jariku tidak pernah meleset menekan tiap tuts di waktu yang tepat, bahkan dengan mata tertutup. Aku bisa merasakan Chopin berdiri di balik kursi paling atas, menatapku yang sedang bermain walau aku tak dapat melihatnya dengan jelas karena lampu yang menyorotiku. Seluruh isi aula terdiam setelah aku selesai memainkannya. Tepuk tangan pertama terdengar setelah 1 menit badanku gemetar duduk di atas panggung. Aku bergegas berdiri, memberi hormat dan cepat-cepat turun dari panggung. Aku berjalan cepat menuju kamar mandi, menyalakan keran dan membasahi kepalaku di wastafel. Aku tahu aku menikmati pertunjukan tadi. Bayangan Chopin yang menatapku bermain, tatapan penonton dan atmosfer aula. Tapi ini adalah kompetisi. Aku telah melakukan kesalahan fatal dengan terdiam dan memainkan lagu lain, bukan lagu yang diminta. Mungkin mimpi untuk tampil di nasional telah hilang. Aku tidak bisa bermain di depan Chopin lagi. Aku segera mengganti pakaian dan pulang. Rio! Seseorang memanggilku. Sampai ketemu minggu depan, sambungnya. Ternyata dia Rico, pemain keyboard bandku saat SMA. Sejak lulus SMA, kami tidak pernah bertemu lagi. Aku bahkan tidak mengenalinya di belakang panggung, sekalipun dia nomor urut sebelumku. Minggu depan? Tanyaku. Iya, di kompetisi, jawab Rico. Aku memang bodoh. Penampilan tadi hanyalah prakonser, ajang untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki sekaligus mencoba panggung. Kecerobohanku dari dulu tidak pernah hilang. Permainanmu memang bagus, tapi ini kompetisi, ucap Rico. Rico tahu pasti apa yang harus dilakukan dalam kompetisi. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan bodoh sepertiku. Panggung tadi yang menjadi panggung terakhir band kami tampil dan memenangkan kompetisi band SMA. Hampir semuanya diatur dan diarahkan olehnya. Kami hanya perlu fokus bermain alat musik masing-masing sesuai arahannya tanpa perlu memikirkan hal lain. Terutama aku yang hanya memetik gitar sesuai instrumen yang dia buat. Karena itu juga aku berhenti bermain musik. Aku tidak dapat menikmati musik lagi seperti dulu. Mungkin kali ini aku masih diberi kesempatan untuk bermain di hadapan Chopin.